kayak even casual talk saja kita ngomonginnya tentang ini. Jadi ya sebenarnya kita ngobrol-ngobrol biasa aja sih. Tapi kayak didengar orang banyak gitu. Iya makanya. Kenapa? Ada Syabila sama Gemma. Hai Syabila, hai Gemma. Tapi kalau misalkan kita bisa live berlima gitu kayak Gemma sama Syabila tuh kayak ikutan gitu. Sumpah suara kamu kayak agak kayak agak ngilang gitu tau no. Sebentar aku coba pakai. I'll try using an earphones. Cause Wait, aku juga deh. Bentar. nah udah jelas kok. Hold on. Bentar. Ada Kika and she said I said hi first. Ngapain Kika? Tahu? Sorry man. Sorry Kan kawan, oke. putus. Oke, bentar. Coba. Aku sih nggak putus-putus ya kamu. Kayaknya kamu deh. Masa sih? Yes. Tunggu ya bentar ya. Yes. Dengar jelas. Ada banyak motor. Aduh. Halo. Hai. Hai. Oke, udah jelas. Lebih jelas kan? Iya. Oke. Hai. Oke. Mungkin let's start talking then. Kamu ngapain Oke. aja selama 7 bulan ini selama corona? Aku ngecat rambut sama Mima. Itu kayak terakhir kali kita ketemu ngecat rambut. Iya. Terus ngapain ya? Ya kita mau ngapain ya sebenarnya? Aku kan ada konser virtual beberapa kali. Terus Oh juga iya. apa ya? Ada banyak sih sebenarnya, ada syuting juga. Terus next tuh rencananya tuh pengen itu loh, Halloween ya kan Mem? Oh iya Ya kan benar, Mem? kita pengen ketemuan Halloween sebenarnya berlima. cuman kita masih nggak tahu itu bisa atau enggak, but Iya. it'll be fun to spend Iya. some time together untuk Iya. Halloween ya. True. Sumpah aku tuh kayak kamu kan masih bisa kayak bekerja untuk beraktivitas di luar gitu. And then kayak me, I'm like stuck at home most of the time. Really? For like lebih sering sih palingan juga kalau misalkan ke rumah siapa juga ke rumah saudara atau enggak orangnya itu doang gitu kayak ya udah kayak I just like spend most of my time being at home and being with the same people. Kalau kamu sendiri tuh kayak ngerasa kayak do you feel the difference perbedaannya kayak sebelum corona and setelah corona gitu? Yeah. I think everyone does ya nggak sih, Iya sih. kayak semuanya tuh berubah banget. Pertama Iya. kayak biasanya nyanyinya tuh kayak almost every weekend, terus kayak bisa ketemu orang banyak, terus kayak ngerti gak sih Mim, kayak Iya beda iya. banget Kamu aja. kamu tuh apalagi kayak kamu tuh awal-awal corona kan bener-bener kayak stop and cancel all of your Iya shows gitu kan. iya Jadi iya karena bener. masih nggak tahu mau ngapain and belum ada kayak konsep konser virtual dan lain-lain tuh Yes. belum ada kan. Jadi Iya. literally stuck not doing anything yang sebelumnya padahal kamu abis apa ya? Kamu abis Kayak konser melakukan abis lot of iya. Oh, kamu tuh pas itu tuh baru aja konser ya? baru, jadi Desember kan konser tuh kita Mim. Terus habis aku Mm-mm. pulang dari Melbourne kita nginep kan, kita kan Oh staycation. iya. Terus Oh itu iya, itu nginep sama besokannya, kamu ya? iya terus besokannya Oh kita langsung kayak iya. Iya. Aku tuh kayak itu kan pas itu kita kan bener-bener sebelum kayak di declare bahwa kita iya harus self quarantine tuh stay di kita lagi rumah ya. bareng-bareng, kita lagi Iya bareng-bareng. Jadi kayak pas banget bener-bener. gitu, sumpah. Iya sehari sebelumnya banget. Iya. Terus habis itu kayak waktu itu tuh masih dibilangnya kayak ya udah kita libur 2 minggu ya. Jadi Iya possibly 2 minggu 2 minggu. Terus kayak sekarang udah lanjut 7 bulan kagak ada apa-apa. Aneh banget. Tapi kayak how school going on for you though? I mean, pasti kayak ada perbedaannya juga dong sebelum sama Iya sesudah hal-hal ini. iya. Like Mima, Kayak you personally know what happened kan, iya, ya I kan. know what Terus happened, iya. kan I move, terus aku sekarang kayak blended school, homeschool Iya, iya, juga iya. sih. Terus ya sekarang ya Berarti nggak sebenarnya kenal waktunya siapa-siapa dong? lebih ya cukup tahu doang sih, soalnya anak-anaknya juga bukan kayak yang tipe yang kayak
apa ya, sebenarnya tuh kayak lebih kayak ya udah aku kamu gitu, tapi kayak Iya, sama-sama iya, baik iya. gitu loh. Iya, iya, iya. Beda Terus sama kamu sekolah kalau misalkan biasa. ada tugas-tugas gitu nggak sih? Ada tugas, cuman emang nggak sebanyak kayak sekolah biasa. Iya, 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 Cuman iya. sekalinya ada tuh berat banget gitu loh. Kayak Masa sih? iya. Jadi kayak Apalagi kayak jadi individual gitu atau ada group work gitu? ada individual, ada group work juga. Terus kalau misalnya group work kamu sama siapa? Aku ya biasanya dipilihin sih, terus kayak Oh. anak-anak itu kayak anak-anak yang pendiam kan. Terus kayak Ah, oh kalau diem-diem, kalau nggak ada yang mulai ya gimana mau ngomong. Akhirnya aku kayak anak baru tapi kayak inisiatif. so akrab aja kayak ayo gitu. Iya, kayaknya I mean itu juga kayaknya everything is new gitu nggak sih pas itu jadi kayak agak gimana gitu. Iya. Yeah, and then palingan kayak apa sih kayak what do you do biar you're not stressed gitu loh selama ini, apalagi kayak apa namanya kamu juga mungkin lebih jarang ketemu sama orang-orang terdekat kamu juga kan. Iya ya. So what do you do to make yourself feel happy? Apa ya? Kalau aku itu do what makes me happy, kayak whatever it is, kayak misalkan sekarang aku belajar penny board kan. Terus kayak Oh it's something iya, new. aku suka ngeliat. Iya, 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 iya. Itu tuh kayak something new tapi kayak I liked it, so kayak ya udah. Terus aku juga ada program podcast. Terus banyak banget yang recommend Mima. So kita next tuh sama Mima gitu tau Masa gak? itu spoiler dikit Iya, podcast Naura sedikit. spoiler dikit. Iya. Terus apa cari kesibukan? Soalnya aku tipe orang Iya, yang iya. kayak kalau misalkan banyak itu kayak bingung gitu loh, Mim. Kalau kamu Kayak ngapain? pengen melakukan sesuatu yang outside tanggung jawab gitu nggak sih, kayak Yes, sebenarnya itu bukan true. tanggung jawab kita untuk melakukan itu, tapi kayak I'll just do Yep. that as a hobby. I mean Yep. kayaknya kita sama deh karena kita sama-sama Gemini. Iya. Kita tuh gampang bosen ngelakuin new stuff gitu nggak sih, kayak misalkan we pick up a hobby and then we got bored of it eventually karena kayak gak tahu kayak gampang bosen aja kan aku anaknya. Yep. Jadi sebenarnya selama corona ini kayak it changes over time. Kayak waktu itu awal-awal tuh aku sempet suka kayak makeup yang warna-warni gitu iseng-iseng. Oh my Cuman god, tahu. it only lasted for like 2 weeks doang gitu. Terus habis itu aku kayak you know what, I'm bored doing anak motor. Ya terus habis itu kayak I'm just bored doing this. Jadi kayak eventually kayak I pick up new hobbies. Terus kayak ngecat rambut salah satu Oh my God, hobi iya. baru. Aku ngecatin rambut kamu, Nei, Ula. Terus kemarin aku juga habis ngecatin rambut anaknya teman Bunda. So I think itu sebenarnya kayak iya serius kayak udah lumayan banyak orang yang demanding me to dye their hair. Cuman akhirnya lumayan kayak oh ya saudara aku juga aku catin. Jadi kayak lumayan mengisi waktu kosong dan mendapatkan uang juga in a way karena lumayan gini. Cuman Iya itu sih. Cuman kayak ya then again, well it makes me happy. Cuman I need to do some more stuff yang di luar sekolah gitu loh. Especially aku udah kelas 3 SMA and there's a lot of priorities that I have to do dan itu tuh kayak stressing banget buat aku. Jadi ya. Tapi kamu sadar gak sih, Mim, kayak semenjak pandemi kayak gini tuh kayak project-project anak-anak sekolah tuh kayak jadi makin banyak yang kayak di luar sekolah. Iya. Nggak, Kalau aku sih kayak aku tuh lebih ngerasa kayak gini loh, kayak sekarang kayak kalau misalkan ada beberapa orang mungkin yang kayak lagi nonton ini notice aku juga sering diundang untuk live IG lah, webinar lah atau apa-apa gitu kan. I mean biasanya aku juga kalau kamu kan mungkin udah kebiasaan ya untuk tampil dan lain-lain. Aku tuh kayak waktu zaman sekolah kayak hidup gue gitu-gitu aja, kayak sekolah aja gitu loh, kayak nggak ada kepentingan lain di luar sekolah. Cuman akhirnya kayak I don't know, I think there's a lot of opportunities that been coming to me selama pandemic ini. Dan it makes me happy actually karena ada sebuah kesibukan di luar sekolah gitu. Dan true. kalau terlalu terpapar secara akademis tuh kayak agak capek nggak sih? Besides kayak sekolah online tuh bukan cara belajarnya semua murid gitu nggak sih? Iya, exactly. Iya, aku ngerasa gitu. Jadi sih. kayak Aku ngerasa kurang masuk kurang paham juga sebenarnya kayak I get it. Well, I think kayak there's a lot of people feeling this way too. I mean, it's normal. Itu siapa sih yang lagi nonton, kecilin dong. My mom. Kecilin. Soalnya suaranya masuk. Apa namanya? Iya, tadi aku bilang
apa namanya kayak ya I think this online class thing is really hard for everyone. Kayak mungkin orang-orang kira kayak apa sih it's easy for like some people, Iya, cuman ya. sebenarnya kayak nggak buat semua orang, dan mungkin orang-orang ada Iya. yang kayak nge-pressure themselves by thinking by thinking kayak gue harus kayak gini, padahal sebenarnya ya normal banget Iya, kalau iya. misalkan kita ngerasa stres atau capek Iya. dalam masa-masa ini dan nggak merasa Iya. paham dan produktif. Hmm. Itu sih kayak aku pengen bilang aja kalau misalkan nggak not being productive during this time is totally okay, karena ya mungkin banyak banget orang di sosial media yang ngasih tunjuk kalau misalkan apa namanya ayo kita Ayo, produktif ayo selama kayak semangat, gini. semangat gitu. Iya, cuman ya kalau misalkan kita mau males-malesan sejenak, mau istirahat, mau tidur juga ya it's okay, lo bukan Iya. robot juga kan. Jadi ya nggak apa-apa asal we can get back up. Kalau kamu kayak biasanya suatu hal yang kamu bisa apa ya, bisa bilang produktif tapi nggak produktif, apa sih, kayak ngerti nggak sih yang kayak apa I namanya get it. doing something that is productive but in a way it's like just makes you happy productively. Ya. Apa ya? Probably do what makes us happy. Kata bunda kakak Nora, Hai I miss Bunda. you. Hai Numa. Oh my god, hai Numa. Hai Numa. Oh Ish, my god, ganggu. kangen banget. Kamu udah lama gak ketemu. Gimana now? Iya, sebenarnya do what makes us happy aja. Kayak pertama kalau mau produktif tuh jangan ngelakuin apa yang dipaksa sama orang lain, karena Iya, pasti benar. ngelakuinnya nggak pakai hati, terus kayak ya udah deh aku lakuin karena disuruh aja gitu ya nggak sih. Terus jadi kita kayak malas-malasan, hasilnya juga setengah-setengah. Jadi kalau misalkan tiba-tiba punya ide atau apa, ya udah lakuinnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru juga, take your time. Do with your own face. Iya, sure, nanti kayak kalau misalkan udah kelar pandemic, mana tahu hasilnya itu malah baru keluar. Jadi nggak harus Iya. apa dihasilin di saat kayak gini tuh nggak harus kayak gitu. Jadi kayak take your Iya. time gitu. Iya. True, I actually agree with that. Aku juga, ya tadi aku juga udah bilang sih, aku jujur aja kayak I'm missing a lot of things from school. Kayak kadang-kadang tuh aku ngerjain tugas without actually understanding what's going on. Jadi aku kayak cuman oke, yaudah gue yang penting gue kerjain dan yang penting gue submit. Cuman apa namanya, it's very hard for me to understand things, and thank God, honestly tuh thank God, aku juga kayak ngerasa kalau orang-orang sekitar aku juga cukup suportif terhadap itu dan nggak nge-pressure aku. Kayak misalkan bunda gitu, bunda kan orangnya nggak terlalu nggak terlalu yang kayak nilai lo harus bagus, kayaknya your mom juga gitu nggak sih, kayak bukan nilai tuh harus bagus semua, harus A semua, nggak boleh ada yang di bawah A lah, atau enggak kayak harus at least pokoknya dikasih ngeset kita goals yang jadinya nge-pressuring diri gitu loh. Kayak thank God my parents not like that. Kalau tante Nola gitu gak sih? My mom gak kayak gitu, tapi mungkin dia pasti sebagai orang tua mereka punya keinginan buat anaknya kayak bisa achieve yang kayak improve kan, improve ya, tapi bunda juga gitu. Mereka nggak pernah kayak kamu harus kayak gini. Kayak tadi aku baru aja kayak ada kayak family conversation gitu lagi makan siang, terus my dad tiba-tiba nanya kayak aku pernah nggak nge-set your goals kalian? Nggak pernah kan? Terus kayak oh my god, iya bener nggak pernah. Pantesan kayak sama ini ngelakuinnya ya udah kayak pakai hati gitu loh. Iya. Aku juga kayak, aku jujur aja sering, misalkan aku suka tiba-tiba gitu lah in the middle of like online class, I go to my parents room, terus aku bilang aku stres banget sama sekolah gitu. Terus habis itu Yanda aku kayak, emang Yanda pernah bilang kamu nilainya harus A semua gitu? Terus emang Yanda pernah maksa kamu harus belajar setiap saat, pulang sekolah harus baca buku pelajaran sekolah atau harus ngerjain PR setiap saat? Enggak kan gitu. So aku kayak, apalagi Yanda kayak santai banget sampai kayak TikTok aja udah nggak ngitung lagi video udah berapa. Exactly. Kayak aku juga ngerasa kayak iya benar juga sih, aku juga nggak pernah dipaksa. Jadi kayak why am I pressuring myself? Cuman akhirnya mereka selalu bilang kayak ya at least kamu berusaha lah, at least you try to improve yourself into like a better person. Gak harus you don't have to set your goals too high, karena kadang-kadang tuh yang maksa kita untuk seperti itu tuh diri kita sendiri dan bukan orang tua kita. But like cuman kayak the sad thing is that kayak aku juga dengar dari teman-teman aku, banyak banget teman-teman aku yang orang tuanya masih kayak gitu loh, kayak apalagi kayak mungkin kayak orang-orang juga palingan di luar sana banyak yang orang tuanya masih yang pengen nilai kita bagus mulu atau kayak gitu. Cuman sometimes it's really hard for them to relate karena kita orang tuanya nggak kayak gitu. Jadi kayak I don't know what to say. Cuman
Do you have any tips or like something untuk mungkin ada yang pernah ngerasa apa namanya kayak I like a lot of people around me is pressuring me into doing something that is pressuring me gitu. To be honest, I felt really bad buat orang-orang yang kayak gitu. Terus tapi kayak gini loh, kita juga nggak bisa. Pertama karena kita anak tuh, kita bukan berarti kita kayak kita nggak terima, terus kayak bukan berarti kita kayak aku tuh nggak suka ya di gitu. Tapi kayak gimana kayak nyampein, tapi komunikasinya tuh harus baik antara anak sama orang tuanya. Biar anaknya juga nggak ngumpetin perasaan-perasaan yang kayak jengkel atau apa. Dan orang tua juga nggak terus menuntut, tapi sebenarnya komunikasinya aja sih. Ya nggak sih, Min? Iya, I agree with that. Kayak apa sih, aku juga kadang-kadang I'm scared of like aku suka takut banget bilang sesuatu to my parents gitu kan, kayak nggak tahu jengkel aja gitu rasanya atau ngerasa kayak nggak enak gitu. Cuman ya I totally agree with you, baik kayak kayak jangan bilang itu kayak jangan apa ya membawa itu menjadi perdebatan, cuman membawa itu sebagai obrolan biasa dan cuman kayak menyampaikan perasaan kita seperti apa. Apalagi kayak lagi gini gitu, like we're in a pandemic, terus habis itu kita nggak terbiasa dengan cara kita belajar atau kita nggak terbiasa dengan aktivitas kita sehari-hari. So it's totally normal if we feel left behind in studying atau we feel left behind in like school, cause I bet orang tua juga ngerasa gitu nggak sih, kayak gue biasanya kerja terus habis itu sekarang gue di rumah doang, jadi kayak sebenarnya bukan anaknya doang tapi orang tua pasti juga merasakan kelelahan juga ya. Iya, kayak I don't know, kayak I mean I know that like our parents is not like bukan orang kantoran gitu kan, cuman I bet orang tua kita juga kayak merasakan kayak this shifting in working and kayaknya stuff. Lebih parah. Iya mungkin karena mereka ada hubungannya dengan keuangan gak sih? Iya kalau kita tuh kayak lagi manut-manut aja gitu loh. Orang tua kita tuh lebih. Iya, lebih pasti kayak trying to get money and trying to survive in this time. Jadi kayak gimana ya, I think it's best kayak apa ya, kind of like my tips. It's best to like saling open up with each other aja gak sih, kayak I feel this way towards school. Terus habis itu nanti kayak mungkin apa namanya bisa saling cerita aja tentang perasaan masing-masing daripada menuntut satu sama lain kayak lo harus kayak gini, lo harus kayak gini. Cuman lebih kayak open up about how you feel, karena kayak normalizing to talk about how you're feeling itu very important for me. True. Apalagi apa yang kita mau ngomongin lagi? Apalagi ya, kita tuh nggak pernah kan kayak ngobrol terus kayak dikasih points gitu, kayak sekarang jadi kayak kita biasanya kalau ngomong tuh kita biasanya yang ngawur ngidul aja gitu, biasanya kayak ngomonginnya tiba-tiba kemana-mana. We have to talk about something. Mungkin kayak actually kayak apa ya, also about like apalagi like the Real Talk campaign is related to kayak online bullying juga gitu kan. How are you with all of your bullies? Oh my god. Nggak tahu, kayak mungkin kayak kamu tuh kayak kamu kan you're a public figure, you're like very big, and mungkin kamu lebih mendapatkan a lot of online harassment more than me, and how are you handling it? Kayak kamu sering cerita ke aku tentang ini juga sih, jadi kayak sering banget. You know what? Yeah, I've heard about that. Terus to be honest ya, nggak semua kayak hate comments itu tuh ada kayak di kayak di comment section aku di Instagram, tapi kayak di DM aku tuh juga banyak sebenarnya. Dan kadang-kadang aku tuh pernah screen record ke Mima yang kayak itu tuh kayak tahu. Aku kayak mind blown banget. Itu aku kayak gini lihat tuh, aku kalau nggak salah baru bangun atau gimana gitu, aku lupa, terus aku harus kayak what? Somebody did that to you? That is so mean. That is really mean. Terus kayak sebenarnya gini, aku itu ya kayak kita semua tuh humans, tapi kita tuh kayak punya labelnya masing-masing. Kayak misalkan I'm a singer, terus kayak Mima is an influencer, terus kayak I'm a student, gitu-gitu ya nggak sih? Tapi actually we're all the same. Kayak kita sama-sama punya feelings. Terus kayak tiba-tiba ada orang lain yang sebenarnya nggak tahu kita tuh kerja keras apa untuk bisa sampai titik ini, terus mereka mungkin apa ya emang nggak suka, dan aku nggak minta semua orang juga buat suka, cuman kayak mungkin ada caranya yang beda. Mungkin ngomong itu bilangnya ya aku jujur open minded, tapi kayak kalau orang open minded itu kayak ya udah, tapi harus tahu dulu nih
berbaliknya gimana nih ke kamunya, emang nggak ngerugiin kamu kayak gitu loh, kayak mikirin dua sisi itu baru open mindednya nggak sih? Iya, ngerti. Kayak kadang-kadang tuh orang kayak apa namanya, sometimes they think criticizing somebody else means that you're open minded. Cuman Ya. sometimes kayak ya harus, kalau if you claim yourself as an open minded person, at least you can apa namanya, you can see it from other perspective. Nah itu baru dibilang open minded kalau Ya, misalkan kita ya, bisa sure, ngeliat sure. dari Bener. beda-beda sisi dan perspektif Ya. kan. Bener banget. Iya, kayak aku dari apa ya, dari kamu kecil juga sering ngeliat banyak orang yang agak gimana gitu kan, kayak commenting on you and stuff. Cuman how do you usually deal with it? Ya, aku biasanya apa ya? I don't actually like act too much kalau in real life. I don't like kayak tiba-tiba seharian kesel terus kayak tiba aku nangis-nangis. Mungkin ada perasaan yang kayak bikin sedih banget, dan kadang-kadang kayak apa ya, pasti kan juga ada lah dimana kayak kita lemah ya nggak sih, karena kita all humans dan nggak terus-terusan kuat dan lain-lain. So kayak kepikiran aja. Cuman biasanya aku datang ke my mom, terus kayak nanti mamaku tuh kayak ya udah ngasih aku advice, tapi in the other side dia juga nggak accept aku kayak be for itu kayak sesedih itu gitu loh. Iya, ngerti. Jadi Iya, kayak ngerti aku kok. keluarinnya tuh sama diri aku sendiri atau nggak my mom, tapi di social media kayak ya udah santai aja gitu loh kayak. Iya, ngerti. Nggak, soalnya kadang-kadang kayak kalau misalkan kita tanggepin satu-satu, sometimes that's what they want gak sih? Yeah, Kayak true. mereka banyak banget orang Exactly. yang memiliki tujuan untuk ngebully atau ngatain orang tuh cuman untuk to get noticed, and Oh my God, kayak yeah, lo true. caper dengan cara lain dong gitu loh. Iya, Kayak yang baiknya. coba deh melakukan hal baik gitu. Kayak kalau misalnya ngelakuin hal baik, kita lebih nge-appreciate itu daripada kayak gimana ya, masa lo mau diketahui sebagai apa, ke idola lo sendiri atau ke apa dengan seseorang sebagai orang yang ngatain orang lain gitu kan, enggak. Jadi it like sometimes just don't make sense. Just so like if you guys are looking at this, please stop harassing people online. Karena kayak banyak banget yang aku kesel tuh sama orang-orang yang pakai fake account tuh gak sih? Tahu Nah nggak dari sih terus yang followersnya 0. iya, followersnya 0, postnya 0, terus kayak followingnya tapi kayak beribu-ribu gitu. Iya. Kayak ya at least kalau lo mau punya stalking account atau fake account, use it wisely, don't use it untuk ngatain orang. Kalau misalnya lo mau ngatain orang, coba lo pakai apa namanya, akun asli lo. karena kayak lo penakut banget, kayak pengecut banget. Iya. Cuman kayak I always kayak apa ya, maybe this is like one of the point that we should deliver that apa namanya, it's okay to block and report somebody online if you don't feel comfortable with that account. Kayak apalagi kayak with this fake accounts, you can actually, kita tuh sebenarnya bisa aja kayak nge-report mereka sebagai spam account, and their account can actually be apa namanya, diterhapuskan. And I think that's the best way. Kamu pernah nggak sih kayak ngerasa kayak apa? Pernah nggak sih kayak ada drama atau apa gitu kayak tentang kayak oh my god, Naura blok aku gitu? Ya enggak, drama yang kayak ini sih sebenarnya. Kayak ada orang DM aku bilang kayak, "Now, kamu tuh ngeblok aku, boleh tolong unblock aku enggak?" Terus aku kan kayak kasihan gitu kan. Kadang-kadang biasanya itu tuh akun-akun yang dulu gitu loh, orang-orang yang dulu. Terus aku kayak ngerasa kasihan. Terus akhirnya aku jawab lah DM-nya, "Oh iya, what's your account?" Terus dia bilang akun aku yang ini gini-gini. Pas aku cek di blognya aku tuh nggak ada dia. Jadi tuh kayak cuma buat di notice doang. Cuman yang paling aneh, ini kayak apa ya, meme kayak, ya ampun masa kayak gitu sih caranya, gitu loh. Iya, ngerti. Tau nggak? Iya ngerti kayak just like making it as a drama. Cuman aku tuh kayak nggak, aku kadang-kadang tuh yang kayak agak risih gitu kalau misalkan aku kan kayak, kalau aku tuh suka sometimes I block people yang emang harassing me. Nggak harassing sih, kayak lebih ke apa ya, mungkin kayak ya kayak kamu pernah cerita ke aku itulah, yang nge-DM yang nggak bener lah, atau nge-komen yang nggak bener lah gitu tuh kan aku blok. Cuman sometimes they make it as a problem, kayak kenapa gue di blok ya? Lo nyadar kayak lo ngapain? Kesel gue kayak lo nggak nyadar apa lo kayak you're doing something bad gitu. It's just making me so angry. Yeah. Okay, what else? Nih awkward banget guys, sumpah. Karena kita biasanya kalau ngomong mungkin, tuh apa ya? Iya, ngobrol kayak aja pribadi gitu kan. Terus kayak apa ya, ngobrol tuh kayak parah banget deh, tapi kayak bukan mungkin parah-parah kita, gitu, tapi kayak gitu. Iya,
Iya, kita ngobrolin tuh bisa sampai inget Iya, gak sih waktu aku terakhir nginep di rumah kamu, terus kayak aku udah dijemput mau pulang, terus akhirnya nggak pulang-pulang gara-gara iya, kita kayak nggak pulang sampai jam 2 pagi gitu gara-gara iya. kita akhirnya ngobrol sepanjang Lanjutan malam ngobrol gitu. ya. Tahu emang gila banget. Coba kayak, do you wanna answer some questions? Sure, sure. Oke, ini ada banyak di question box. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya di question box aja, soalnya kalau di komen Boleh suka nggak banget. kebaca. Eh, Oke, coba that one. Kak, but what if kita curhat ke orang, but the orang that don't respect my curhatan and hurt me a lot? Um, I think um, try to find another person, or the best thing to do is actually heal yourself. Yeah, true. Yeah, heal yourself dengan your own way that makes you kayak feel happy and feel like Iya, you're iya. loved. Tapi Iya, kayak iya. menurut aku the best teman curhat is our mom, karena kayak they know our background story, terus mereka juga pasti mereka our mom gitu loh, kayak nobody, nggak ada Iya, orang iya, yang iya, kayak iya. lebih sayang sama kita daripada kayak more than our mom gitu kayak. Tapi Mhm. the best thing to do is kalau misalkan ada orang nggak accept kamu, coba heal yourself sendiri aja. Iya, Ya nggak sih? aku sih biasanya kayak coba mengenal diri dulu, kayak paham dulu sama our own emotions and what we feel, coba kayak reflect to ourselves dulu, dan kayak emang kalau misalkan kita apa ya, kalau misalnya kita curhat ke orang yang nggak nge-respect kita tuh jadinya malah makin nyakitin diri sendiri nggak sih, kayak makin Iya, makin ngerasa bukannya malah membaik malah memburuk gitu nggak sih? Ya iya, aku iya, juga iya, kayak, true, true. makanya aku juga sebenarnya aku curhat ke bunda, cuman kayak I don't aku nggak curhat tentang semuanya gitu loh, kayak, dan for me kayak it's totally okay kalau misalnya kita nggak cerita semuanya ke orang tua kita, karena kadang-kadang Yeah, there are stuff that we want to keep away from our parents gitu gak sih, kayak masa ya kali gue curhatin ini ke nyokap gue gitu kan agak gimana gitu. Jadi apa namanya, it's totally okay to feel that way, cuman kayak the yeah, sad thing ya itu sih, kayak ada beberapa parents yang mungkin belum se-open itu sama anaknya, yeah, jadi belum terlalu apa namanya, ya belum bisa menjadi tempat curhat. Cuman ya itu sih, aku setuju banget kayak coba cari orang lain yang bakalan lebih ngertiin di kita, karena kayak jangan gak enakan kalau misalkan ada orang yang, iya. kalau ada orang yang emang ngebikin kita nggak nyaman, masa kita ladenin terus karena tapi kita tetap ngerasa nggak nyaman, jadi Iya. prioritasin diri sendiri dulu. Oh, Tapi nih. Mem, tapi Mem, Kenapa? mungkin ya orang tua yang kayak nggak bisa jadi kayak buka-bukaan sama anaknya tuh mungkin karena apa ya? Pertama ada kayak perasaan-perasaan yang kayak nggak terima anaknya udah besar gitu nggak sih, dan Iya. nggak siap buat denger curhatannya. Ya nggak sih? Kan ada kan orang tua yang kayak gitu. Iya, iya, Walaupun iya, semuanya iya. enggak, cuman kan ada yang menyikapinya yang kayak bener-bener kayak sampai Iya, over iya, iya. banget, ya nggak sih? Ada juga yang kayak mungkin kalau misalkan anaknya udah mulai curhat, udah mulai open dan curhat tuh pasti bilang kayak apaan sih kamu masih kecil juga gitu loh, kayak masa Iya, sih kamu udah kayak gini orang kamu masih kecil. Cuman iya, yang kayak sometimes kayak apa ya, mungkin kayak a message that our parents can deliver, atau mungkin dari kita kalau sebagai kayak apa ya, mewakili para remaja kalau we are growing up and iya. apa namanya, kayak kita sering loh butuh apa namanya, butuh support dari kalian, jadi at least listen to us dan bantuin kita, itu sih sebenarnya. Cukup Iya. mendengarkan itu cukup, ya nggak Iya, sih? cukup Mendengarkan mendengarkan itu tuh cukup cukup. banget. Iya, Iya, pokoknya jangan jangan ngehujat atau jangan kayak say something that will hurt us, tapi iya. didengerin aja terus help us calm down. Soalnya bunda aku tuh kalau jujur aja kalau aku curhat, kadang dia nggak tahu mau menanggapi dengan cara apa. Jadinya kayak akhirnya aku cuman mau dibeliin sesuatu, nggak mau dibeliin makan apa, Oh, mau that's dibikinin really makan apa. sweet. Iya, kayak suka kayak Oh, kamu mau makan apa, kita gojek yuk, atau kayak oh my kamu mau apa god. namanya, kamu mau dimasakin apa, kamu mau dibikin minum apa gitu, kayak gesture kayak gitu doang aja ngebuat aku kayak I feel kayak Iya. just small gesture like that actually udah show kalau misalkan kayak you. Perhatiin, atau misalkan pun dapet, jangan jangan juga yang kayak mau ngasih advice tuh malah ngejatuhin sisi yang lainnya, ngerti gak sih? Iya, Misalkan iya, ada orang benar-benar. nih,
ngerasa kayak gitu, terus dia malah ikutan ngata-ngatain dia yang bikin Iya iya biar benar. si yang tengah-tengah itu merasa puas aja. Iya Ya iya nggak sih, jangan benar-benar. Iya iya. jangan kayak gitu juga. Sama kayak menurut aku yang paling pas itu kalau misalnya kita ada sesuatu yang harus dicurhatin atau kayak something that is bothering us is to stick to professional. Ya Coba ya ya ngobrol kayak ke pakar, ke psikolog atau ke ya. psikiater gitu, kayak it's more apa ya, lebih akurat dan lebih nyaman. Kayak bunda aja suka bilang kayak aku kadang nggak tahu how to respond because first of all I'm not a professional Ya and ya. even though I know you so well, cuman kayak secara apa ya, secara psikologis bunda juga belum terlalu tahu cara kayak menanggapinya gimana. Jadi sumpah kayak please don't be scared to ask for help, to seek for help. Apalagi kayak kalau misalnya lagi kayak gini kan, it's sometimes so hard for us to like apa ya, untuk mencari help. Jadi go and apa sih, kayak try to find help online gitu kan. Sekarang udah banyak banget kayak counseling online gitu. Kayak for example kayak kemarin aku apa namanya, kayak pernah sempat ada, nggak kerja sama juga sih, coba mini kerja sama Relief. Actually Relief is a part of this campaign too. Jadi Oh kita wow. bisa curhat, kita juga bisa curhat online gitu sama dia. Jadi mereka punya banyak psikolog dan Yeah, kita bisa curhat online gitu. yeah. Jadi And kalau it's not a misalnya curhat bad sama, thing. exactly, it's not a bad thing, it's true. Yeah. Kayak talking to a psychologist is not a bad thing. Jadi ya kalau misalkan dia mau ask for help atau mau apa namanya, good apa namanya, curhat online aja sama psikolog. Iya. Jujur aja enak. Bukan berarti kalian lemah kok. Ya True, nggak sih? true. Kalian cuma Iya mau benar. ngeluarin aja. Iya, yeah, true. Benar. Oke. How to? Oke, benar. Bentar. Nih coba. Haha. Don't be. Cuman ya kita semua ngerasa nggak sih kayak Iya. kamu di. Oke, I have a question. You're really pretty. Do you ever feel insecure? Wait, first of all, I don't know that I'm pretty. Like, every day, Mom, swear to God, ya kan aku tuh tiap hari tuh kayak bilang, Ma, aku aneh deh, Ma, jalannya. Terus kayak, Ma, aku dari jauh tuh kayak aneh tau sebadan. Dan terus sama aku kayak marahin, kayak, apa sih? Apa sih maksudnya gitu loh. Iya, karena hal-hal yang stupid gitu kayak kita merasa insecure gitu. Tapi sumpah aku insecure sama kayak semua. Right. You're so smart. You're so independent. You're so pretty. Thank You're you. so Thank you. mature, and I'm Thank you. insecure. No, Get don't it? be. Please don't be. Please don't be. Kayak, nggak gini loh, kayak everyone have their own, apa ya, memiliki keunikan diri sendiri. Jadi, Yeah, jangan exactly. bandingin kamu ke aku. Atau aku juga kadang-kadang suka ngerasa kayak, gila nih, ini Naura cakep banget gitu loh. Kayak like Ya right ampun, now, for Mem. example, kayak aku ngeliatin kamu kayak, buset nih Naura cantik banget gitu kan. Oh my Cuman God, kayak, Mem. jangan deh, udah lalu. Cuman kayak akhirnya kayak aku kayak ya udah, kayak balik lagi kayak semua orang punya kelebihan masing-masing, semua orang punya Yeah. kekurangan masing-masing. Ya you are your own self, you have your own uniqueness. So jangan membandingi diri sendiri sama orang lain karena setiap orang beda-beda. Right? Yeah, true. Yes, very True, important. that's really true. Dan, oh ya, sama kadang-kadang it's all in our head, guys. It's Yeah, sometimes itu cuman exactly. kita doang yang mikir kayak kamu, kayak aku tuh jalannya aneh ya, kayak kamu doang yang mikir Exactly, kayak gitu, nggak ada exactly. orang lain yang mikir kayak gitu. Iya. Jadi yeah, sometimes it's just in your head, you know. Yeah, and when Okay. you're insecure, jangan bikin act yang kayak misalkan tiba-tiba kan kayak ngerasa kayak I'm depressed. Terus kamu kayak tiba-tiba kayak self harm. Ya nggak sih? Karena Aku tuh selalu belajar ini sama bunda, dari bunda sih, kayak kalau misalkan kita stres atau kita sedih, kita marah, kita apa namanya, mungkin depressed dan lain-lain, there are three things. Yang kedua, jangan nyakitin orang lain. Yang ketiga, jangan nyakitin diri sendiri. Itu sih yang kayak the three most important things for me if I feel sad atau kayak nggak bisa cope with my emotions gitu. Karena kayak apa namanya, ya itu bukan cara yang baik. Coba cari cara yang lebih aman gitu loh. Kayak misalkan nyanyi, terus misalkan yeah, nari, atau mungkin gambar, atau mungkin ada juga yang mandi, ada juga yang bersih-bersih, kayak yeah, however you want to cope with it, go ahead, you yeah, know. true. Okay, kita mungkin let's go to like other question. Ini lucu deh. Mungkin kamu mau bilang karena
kamu suka nyanyi kan, jadi Iya. kayak mungkin kamu bisa lebih relate karena aku kayak nggak tidak memiliki hobi gitu, kayak so weird. Mim, ada tau Mima tuh. Mima Ngecat ada, rambut. sumpah. Apaan dong, nggak tahu aku hobi aku apaan. Apa Gimana ya? tips buat kalau kadang nggak pede? Kayaknya pertama kalau misalkan ini kan kalau misalkan ada punya hobi, ya pasti kamu tahu kamu bisa gitu kan. Kalau misalkan Hmm. kamu kayak pengen nunjukin ke orang, coba ngomong ke orang yang paling bikin kamu nyaman. True, ya 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 benar nggak benar sih? benar. Taruh, tapi Nggak tergantung juga nggak sih hobinya apa? Soalnya kadang-kadang tuh kayak sih. ada apa namanya, kalau misalkan kayak gambar gitu tuh kayak kenapa sih kayak like why don't you just like don't be insecure to show your art gitu loh. I think a Yeah, lot of people would want to see your exactly. art. Iya ya, apalagi kalau misalkan nyanyi. Sekarang kan udah banyak banget platform-platform gitu kayak Instagram gitu, you can actually make like Yeah. singing cover on your like your story or Yeah. like on your Instagram feed. I think it would be great. Dan iya sih tadi Mhm. aku setuju juga sama kamu kayak coba mulai dari orang-orang terdekat dulu. Yeah. Wait, hold on. I have a question. How do you hide the comments? Because turns out not a lot of people can see your face because of the comments. Really? Uh, I don't know. Gila, aku tuh gaptek Gimana banget ya? sama IG live. Aku nggak ngerti caranya gimana. Aku kalau kalau kayak gitu-gitu aku Oke, gaptek nih. iya kan aku juga gaptek makanya kayak oke, hide. Oh no, never mind. Ya, aku nggak ngerti caranya gimana. Okay, whatever, you know what? I don't understand how to do it. Okay, okay. Coba kita cari lagi. Oh, kamu mau nanya kalau kita sering dibully karena jelek, terus kayak pengen curhat ke ortu tapi ortu sibuk. Uh, Susah. Susah. Oke, coba Mim. curhat ke orang-orang. Coba curhat ke orang-orang dulu yang available for you, ya nggak sih? Kayak your friends or like maybe like other family members that are available for you. Atau kayak oh jujur aja, sometimes tell your parents kalau misalkan you need something from them. Kayak ya kali orang tua Iya. kadang-kadang kan kayak maksudnya kita suka ngerasa kayak kayaknya dia sibuk ya sih dia sibuk, tapi kadang-kadang tuh orang Iya. tua ngerasa kayak just tell me, just talk to me, it's Iya, iya, iya. okay gitu loh. Kayak Iya, iya. kadang-kadang tuh kayak kayak masa ya kali ada orang tua yang bakalan apa namanya ngelupain bukan ngelupain, kayak just ignore their own children. Kayak coba Iya, aja iya. approach them, siapa tahu ternyata cuman kamu doang yang mikir kalau misalkan dia lagi sibuk, turns out they're Sibuk. not Iya. gitu. Karena pasti orang Iya, tua bakal ngasih waktu buat anaknya kayak true. ya. Wait, kita tuh sebenarnya sampai jam berapa sih? Aku nggak ngerti Mem. Ini Okay, udah last ada question. puffertjes depan muka aku tuh kayak udah pengen aku Oh, makan kamu tau gak mau sih dari tadi. makan? Oke, bentar. Oke, Lihat last deh Mem. question and then coba lihat dong. Oh my god, itu enak banget, man. Aku Aku jujur aja kayak tapi I don't think I have to eaten yet. Apa? tapi nggak apa kita live aja dulu. Mima, Oke. my mom Hah? asked, itu jaketnya Apa? Mima beli di mana? Padahal kan Harry Styles. Iya. Aku beli. Aku ada tuh di story aku. Jadi dia kayak Tuh, online shop gitu. Jadi tuh tuh dia sekarang ngerajut. kayak enggak, aku bukan aku yang ngerajut, aku emang Bukan, bukan Mima. ya kali aku ngerajut sendiri anjir. Kayak apa namanya? Emang jadi tuh kayak Harry Styles tuh pernah kayak pakai. Terus apa namanya? Akhirnya sih kayak the designer who created this makes like a pattern manual